bertemu Ramadan, bersihkan hati kita. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertemu dengan kesucian Ramadan sedangkan hatinya masih kotor. Apa diantaranya ahilman? Satu, saya ingatkan, jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya, sebelum kita bertemu Ramadan, minta maaf sama orang tua kita. Karena kata Nabi SAW, salah satunya ya, dikisahkan satu kali Nabi itu pernah naik mimbar. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Maka Rasul menjawab, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku, dan malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Ada 3. Maka tadi aminnya berapa? 3. Doa yang pertama kata Jibril, Allah melaknat seseorang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah karena dia tidak minta ampun kepada Allah. Apa jawaban Nabi? Amin. Yang kedua, Allah melaknat seorang anak, seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan dan dia masih punya orang tua, sedangkan dia belum minta maaf kepada orang tuanya, dia belum berbuat baik kepada orang tuanya, padahal dia punya salah, maka tidak akan diterima amalan Ramadannya. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang yang disebutkan nama Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan apa? Amin. Ada poin yang kedua tadi. Jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya dan dia tidak berbuat baik dan dia malah punya salah dan belum minta maaf, tidak akan diterima amal ibadah puasa Ramadannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo, selagi masih ada orang tua kita ya. Karena kalau tidak ada, sudah tidak ada, kita tentu akan merasakan kesedihan yang luar biasa. Saya yakin yang paling membuat kita ingat dengan suasana Ramadan adalah orang tua kita kan. Maka selagi kita masih punya orang tua, ayo berbuat baik sama orang tua kita. Minta maaf. Kalau dekat, samperin, ambil tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya, cium pipinya, minta maaf sama orang tua kita. Ma, Pa, minta maaf ya kalau selama ini ada salah, pernah meninggikan suara, pernah membantah. Ustadz, gimana kalau sudah tidak ada? Apa yang perlu kita lakukan? Ada 3 hal yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya yang masih hidup. Yang pertama, orang tua merindukan doa dari anaknya, wabil khusus istighfar dari anaknya. Satu kali dikisahkan, ada seseorang yang sudah meninggal, kemudian hisab kuburnya diringankan, bahkan dihilangkan. Kemudian orang yang meninggal tadi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, kenapa siksa kuburku hari ini berkurang, bahkan ringan, bahkan tidak ada? Apa jawaban malaikat? Bagaimana mungkin aku bisa menghukummu, menyiksamu, sedangkan aku melihat ada anak-anakmu di dunia yang mendoakan dirimu, ada anak-anakmu di dunia yang membacakan istighfar untukmu. Sungguh istighfar anaknya di dunia meringankan hisab orang tuanya di alam kubur. Maka doakan. Maka ada satu doa ya yang langsung dicantumkan dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Apalagi mau menjelang Ramadan seperti ini, Ustaz. Apalagi yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebaikan yang dilanjutkan oleh anaknya. Jadi kalau orang tua kita dulu punya kebaikan, maka kita anaknya lanjutkan kebaikan itu. Misalnya, dulu almarhum orang tua kita misalnya punya kebiasaan, kalau sebelum Ramadan suka berbuat baik misalnya, ngasih A, ngasih B, ngasih C, maka kita anaknya lanjutkan kebiasaan baik itu. Jangan sampai terputus. Kalau terputus, sungguh orang tua di alam kubur sedih karena ada sesuatu yang baik yang terputus dari dirinya. Dan yang ketiga, orang tua merindukan dari anaknya sedekah yang diniatkan untuk orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita dulu ngasih banyak harta sama kita, ngasih banyak sesuatu bagi kita, ayo infak sedekah, apalagi Ramadan.
Mana kosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Ustadz, apakah sampai sedekah kita sebagai anak? Sampai. Satu kali dikisahkan, sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ingin berbuat baik kepada ibuku." Kata Nabi, "Ya sudah, berbuat baik saja." "Ya Rasul, tapi ibuku sudah wafat. Apakah bisa aku berbuat baik kepada ibuku walaupun ibuku sudah wafat?" Kata Rasul, "Bisa." "Bagaimana caranya?" kata Sa'ad. "Bersedekahlah atas nama ibumu." "Kemudian sedekah apa ya Rasul yang akan terus mengalir untuk ibuku?" Kata Rasul, "Sedekah air." "Maksudnya bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasul, "Bangunkan sumur atas nama ibumu. Selama sumur itu mengalir air, maka pahalanya akan mengalir untuk ibumu di alam kubur." Bahasa lainnya apa sekarang? Wakaf. Maka Bapak Ibu, kalau ada peluang wakaf jariah itu, ambil kesempatan. Karena selama itu dimanfaatkan, maka pahalanya mengalir. Sekecil apapun jariah kita, insya Allah akan sampai untuk orang tua kita. Maka mohon maaf, sebelum bertemu Ramadan, seorang anak minta maaf sama orang tuanya. Yang kedua, mohon maaf ini, Allah itu mengangkat amalan seorang hamba di setiap hari Senin dan hari Kamis katanya. Tapi ada orang yang tidak akan diangkat amalannya itu. Siapa? Satu, orang yang masih ada kesyirikan dalam hatinya. Dan yang kedua, orang yang masih ada permusuhan dengan sahabatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya meminta dari hati yang paling dalam, ayo sebelum kita bertemu Ramadan, bersihkan hati kita di antara kita. Jangan saling membenci, jangan saling mendengki, jangan saling bermusuhan. Ingat, sungguh orang yang bertemu Ramadan tapi di hatinya masih ada kebencian, kedengkian, bahkan permusuhan, naudzubillah, boleh jadi Allah tidak akan menerima amal ibadah puasa Ramadan kita. Yuk bismillah, belajar memaafkan, belajar minta maaf, belajar mengikhlaskan. 5 bekal sebelum kita bertemu Ramadan. Pertama, bekal apa? Iman. 2, amal. 3, ilmu. 4, harta. 5, hati. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesucian Ramadan sedangkan hati kita masih kotor? Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.